Hari itu pemerintah Korea Selatan melakukan penggalian fosil di lokasi bekas terjadinya perang antara Korea Selatan dengan Korea Utara, di mana mereka mengambil satu persatu peninggalan para prajurit dan mulai mengidentifikasi setiap kerangka tulang belulang yang mereka temukan. Namun ketika mengidentifikasi salah satu kerangka, seorang petugas menemukan bahwa kerangka tersebut tidak ada dalam daftar prajurit yang gugur ataupun yang selamat. Maka ia menghubungi salah satu keluarga dari kerangka tersebut. Dan di ujung telepon, seorang kakek tua menjawab panggilan petugas itu, tapi ia dibuat bingung saat petugas itu mengatakan jika mereka telah mengidentifikasi jenazah atas nama Lee Jin Seok. Karena sebenarnya sang kakeklah yang bernama Lee Jin Seok. Ia pun menduga jika kerangka tersebut milik saudaranya Lee Jin Tae, namun sang petugas mengatakan kalau mereka tidak mungkin salah melakukan identifikasi dan menutup saluran percakapan. Karena merasa yakin dengan dugaannya, Lee Jin Seok pun meminta cucunya untuk mengantarkannya ke tempat penggalian. Namun sebelum berangkat, Lee Jin Seok melihat lagi foto kenangan keluarganya serta mengambil lagi sepatu yang diberikan oleh saudaranya yang membuat ia terkenang akan masa-masa indah mereka dulu. Dan inilah film Taegukgi. Siang itu di kota Seoul tahun 1950, ketika Jin Tae sedang asik menawarkan jasa semir sepatunya, tiba-tiba ia diledek oleh adiknya yang bernama Jin Seok. Tidak terima diledek oleh sang adik, akhirnya Jin Tae mengejar adiknya itu hingga aksi kejar-kejaran di antara mereka terjadi. Dan ia pun berhasil menangkap di Jin Seok lalu memberinya sebuah pulpen. Setelah itu mereka kembali ke rumah dan bertemu dengan ibu mereka yang seorang penjual bakmi. Rasa bahagia pun terpancar dari raut wajah mereka, terutama Jin Tae yang selalu mendapat perhatian dari pacarnya yang bernama Yongsin. Bahkan Yongsin dengan sukarela membantu ibunya Jin Tae berjualan di kios yang mereka miliki. Namun kebahagiaan mereka ini tidak berlangsung lama karena di keesokan harinya terdengar kabar bahwa pihak Korea Utara melakukan serangan militer ke negara Korea Selatan. Sehingga mau tidak mau Lee Jin Tae dan keluarganya dipaksa mengungsi. Mereka pun berbondong-bondong meninggalkan kampung halaman mereka dan di pagi harinya Jin Seok berdesak-desakan dengan warga Korea Selatan lainnya untuk mendapat tiket kereta api. Sementara Jin Tae sibuk mencari apotek untuk membeli obat adiknya Yongsin yang sakit. Mereka tidak tahu jika satu kompi prajurit Korea Selatan tiba di sana dan mengumumkan kalau pria yang berusia 18-30 tahun diharuskan ikut berperang. Maka Jin Seok yang berada di dekat prajurit itu langsung ditarik untuk dijadikan tentara sukarelawan. Dan tak lama kemudian Jin Tae tiba di tempat ibunya. Ia langsung diberitahu jika Jin Seok telah dibawa kabur oleh para tentara. Maka tanpa pikir panjang Jin Tae mencari adiknya tersebut meskipun harus melewati ramainya kerumunan warga. Hingga ia berhasil memasuki salah satu gerbong kereta dan bertemu dengan adiknya Jin Seok. Namun ketika ingin membawa adiknya pergi, Jin Tae dihadang oleh beberapa prajurit yang mengakibatkan perkelahian pun tak dapat dihindari. Secepatnya Jin Tae meminta adiknya untuk kabur dari sana, tapi sayang ia lebih dulu ditahan oleh satu prajurit Korea Selatan hingga pertikaian pun terus berlanjut sampai akhirnya Jin Tae dikalahkan dan dipaksa untuk menjadi tentara sukarelawan. Bersama dengan itu pula kereta api yang mengangkut mereka siap berangkat, sementara Yongsin dan ibunya Jin Tae terus mencari keberadaan keduanya dan tanpa sengaja Jin Seok melihat ibunya sehingga ia berteriak memanggil keduanya. Beruntung teriakan Jin Seok terdengar oleh Yongsin yang membuat mereka mendekat. Dengan berurai air mata, sang ibu terus memegangi kedua tangan putranya hingga kereta semakin melaju kencang. Setelah perpisahan yang menyedihkan tersebut, Jin Tae menemui kapten kompinya dan meminta agar ia serta adiknya disatukan dalam batalion yang sama. Tanpa penolakan, sang kapten menyetujui permintaan Jin Tae. Lalu setelah itu mereka dikumpulkan dalam satu kelompok dan diberi selembar kertas, kemudian diminta menulis surat wasiat yang nantinya akan dikirim pada keluarga mereka. Sehabis itu mereka makan malam bersama walau hanya dengan sekepal nasi putih tanpa lauk pauk. Sambil berkenalan satu sama lain, tiba-tiba mereka digempur mortir Korea Utara.
Gempuran tersebut mengakibatkan Jin Seok terkena serpian mortir yang membuat Jintae begitu panik. Lalu Jintae mencabut serpian tersebut dan mulai menenangkannya. Namun penyakit asma yang diderita Jin Seok kambuh begitu saja. Dengan terpaksa Jintae meninggalkannya untuk mencari obat asma yang mereka miliki. Tapi Jin Seok yang mengira Jintae akan meninggalkannya spontan saja mengejar yang menyebabkan penyakit asmanya semakin menjadi. Tapi beruntung Jintae datang tepat waktu dan menolong adiknya itu dari kematian. Dari kejadian barusan, Jintae merasa jika Jin Seok tidak akan mungkin bertahan, maka di malam itu juga ia menghadap komandan mereka dan memohon agar Jin Seok dikirim ke rumah sakit. Bahkan ia memohon supaya Jin Seok dipulangkan dengan jaminan dirinya akan melakukan apapun. Akan tetapi permohonan Jintae ini ditolak mentah-mentah oleh sang komandan. Namun di pagi harinya sang komandan mendapat kabar jika peleton 2 dan 3 telah dikuasai pasukan Korea Utara. Maka sebagai antisipasi, sang komandan perintahkan Jintae serta 5 prajurit lainnya untuk memasang bom ranjau di garis pertahanan. Dan sesuai perintah sang komandan, Jintae bersama 5 rekannya mulai melakukan misi mereka. Namun ketika selesai, tiba-tiba mereka digempur pasukan Korea Utara. Satu dari rekan mereka tanpa sengaja menginjak bom ranjau yang mereka pasang, sementara Jintae langsung berpindah posisi dan melesatkan tembakan sehingga satu persatu prajurit Korea Utara tewas begitu saja. Mereka kemudian kembali ke markas sambil membawa rekan mereka yang terkena bom ranjau untuk ditangani tim medis. Setelah itu Jintae dihampiri oleh Jin Seok dan dimarahi habis-habisan karena telah mengambil misi berbahaya. Ia tidak tahu jika yang dilakukan Jintae adalah syarat untuk memulangkan dirinya dari medan pertempuran. 알았어. 약속해. Selagi keduanya bertengkar, sebagian prajurit yang berjaga mengeluh karena tidak adanya pasokan makanan. Bahkan prajurit yang terluka semakin bertambah menderita. Hal ini diperparah dengan serangan mortir Korea Utara di malam harinya, sehingga membuat satu prajurit Korea Selatan nekat mengakhiri hidupnya. Dan kejadian ini menyebabkan sebagian mental prajurit melemah dan ingin menyerah, namun kapten mereka menolak sehingga terjadilah perkelahian. Beruntung perkelahian tersebut segera dilerai, lalu Jintae yang berada di situ menyarankan agar mereka lebih baik menyerang pihak Korea Utara lebih dulu daripada menunggu untuk diserang dan mati konyol. Sontak saja perkataan Jintae ini membakar semangat juang para prajurit Korea Selatan, sehingga satu persatu dari mereka setuju dengan saran Jintae dan mulai bersiap melakukan penyerangan. Maka ketika subuh menjelang, pecahlah perang antara Korea Selatan melawan Korea Utara. Gempuran demi gempuran yang dilancarkan pasukan Korea Selatan membuat pasukan Korea Utara tidak berdaya dan jeritan serta ratapan kesakitan kian memilukan. Namun hal ini tidak menurunkan intensitas pertempuran di kedua kubu. Saling serang, saling tembak, dan saling pukul tersaji begitu mengerikan. Sementara Jintae yang berada dalam pertempuran tersebut nekat menerobos bunker yang menjadi pertahanan Korea Utara hingga ia berhasil masuk dan mengeksekusi prajurit Korea Utara yang ada di dalamnya. Lalu setelah itu ia melempar granat yang meluluh lantarkan bunker tersebut. Hancurnya bunker Korea Utara mengakhiri penyerangan Korea Selatan, dan di pagi harinya komandan batalion mereka mengabarkan jika bala bantuan dari Amerika Serikat telah tiba di kota Incheon. Lalu komandan itu menghampiri Lee Jintae untuk memuji tindakan heroiknya tadi malam, dan tak hanya mendapat pujian, Jintae menerima medali kehormatan sekaligus kenaikan pangkat di bulan September. Kemudian di bulan Oktober tahun 1950 mereka kembali menyerang Korea Utara di kota Pyongyang. Rentetan demi rentetan tembakan mewarnai kota tersebut hingga mengakibatkan banyaknya korban jiwa di kedua negara. Namun Korea Selatan terus melancarkan serangan mereka. Bahkan Jintae nekat menerobos gempuran pasukan Korea Utara untuk menyerang prajurit Korea Utara yang berada di atap gedung. Dengan menewaskan satu persatu dari prajurit di atap tersebut, akhirnya ia berhasil mengambil alih tempat tersebut dan mulai membredel prajurit Korea Utara dari atas.
Berkat posisinya yang strategis, Jin-tae membuat pasukan Korea Utara mulai terdesak. Bahkan kapten pasukan Korea Utara terpaksa harus meninggalkan medan pertempuran. Melihat itu, Jin-tae bergegas hendak mengejar, akan tetapi ia dihadang oleh Jin Seok dan melarangnya untuk melakukan pengejaran. Namun Jin-tae tidak peduli dan terus melanjutkan aksinya hingga ia berhasil menghadang kapten pasukan Korea Utara yang ingin kabur menggunakan mobil. Mobil kapten itu pun tumbang setelah Jin-tae menewaskan sopirnya. Lalu Jin-tae meringkus kapten tersebut, namun ia mendapat perlawanan. Bersama dengan itu pula rekan Jin-tae bernama Yongman tiba di sana untuk membantunya. Tapi naas bagi Yongman, ia terkena tembakan musuh yang mengakibatkan dirinya tewas di tempat. Dan tak lama kemudian bala bantuan dari Amerika Serikat sampai di lokasi pertempuran sehingga kota Pyongyang dapat mereka kuasai. Setelah itu mereka mengubur jasad Yongman kemudian meninggalkan tempat tersebut untuk mengejar prajurit Korea Utara yang melarikan diri. Dan di sepanjang perjalanan mereka menyaksikan ratapan serta kesedihan warga Korea Selatan yang kehilangan anggota keluarganya. Bahkan mereka juga melihat satu desa penuh mayat akibat dihabisi pasukan Korea Utara. Sehingga mau tidak mau mereka harus menguburkan jasad-jasad tersebut sebelum melanjutkan perjalanan. Namun ketika hendak melakukan tugasnya, dua orang prajurit mereka terkena bom ranjau yang dipasang tentara Korea Utara. Hal ini semakin menambah kemarahan pasukan Korea Selatan. Maka setelah membereskan semua jasad yang ada, mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah kota kecil yang ternyata masih ditempati beberapa prajurit Korea Utara. Tanpa ampun pasukan Korea Selatan melancarkan serangan mereka sampai berhasil membuat pasukan Korea Utara bertekuk lutut, dan sebagian prajurit yang menyerah segera diperintahkan untuk berbaris lalu dibredel hingga tak tersisa. Dari situ mereka melanjutkan misi kembali untuk mengejar pasukan Korea Utara hingga mereka tiba di desa berikutnya dan melihat hal serupa di mana warga Korea Selatan yang menjadi korban digantung begitu saja. Kemudian mereka menyisiri wilayah tersebut dan membakar setiap bunker yang ada sampai mereka menemukan 5 orang warga Korea Selatan yang masih selamat. Dengan penuh rasa curiga, Jin-tae menuduh kelimanya bagian dari komunis dan hendak mengeksekusinya. Namun dicegah oleh Jin Seok karena ada rekannya di antara kelima orang tersebut. Mau tidak mau mereka mengikut sertakan kelimanya ke dalam pasukan Korea Selatan yang menuju kota Hyesanjin. Di kota Hyesanjin inilah pasukan Korea Selatan beristirahat. Mereka dengan sabar menunggu perintah selanjutnya, dan sembari menunggu Jin Seok diberitahu oleh sahabatnya jika ibu mereka sedang sakit parah. Sementara Jin-tae sibuk mengadu para warga Korea Selatan yang dianggapnya bagian dari komunis. Melihat aksi tidak manusiawi tersebut, Jin Seok begitu marah sehingga ia masuk ke dalam arena perkelahian dan mulai memukuli lawannya sampai ia kelelahan dan jatuh sakit. Dan di keesokan harinya pasukan Korea Selatan berbahagia setelah mendengar berita di radio yang mengatakan jika Jenderal MacArthur telah mengirim pasukan PBB ke utara untuk menyatakan kemenangan pihak Korea Selatan. Akan tetapi kebahagiaan ini tidak berlangsung lama karena komandan mereka menerima laporan jika pihak Korea Utara mendapat bantuan pasukan dari negara China yang berjumlah 1.000 orang. Maka sang komandan pun perintahkan semua pasukannya untuk mundur. Namun ketika hendak mundur, 5 warga Korea Selatan yang diselamatkan oleh Jin Seok menyerang mereka sehingga dengan terpaksa Jin-tae bersama prajurit lainnya mengeksekusi kelimanya. Melihat teman masa kecilnya tewas membuat Jin Seok begitu marah lalu menyerang Jin-tae secara brutal, tapi keduanya segera dilerai oleh prajurit lainnya karena gempuran pasukan Korea Utara yang dibantu pasukan China terus menggempur mereka. Kemudian seluruh pasukan Korea Selatan mundur ketakutan tanpa bisa memberi perlawanan hingga mereka tiba di kota selanjutnya dan diberi arahan di mana batalion pertama diminta untuk menuju lokasi pertemuan ketiga, sementara batalion 2, 3, dan 4 diminta menuju titik pertemuan kelima. Setelah itu Jin-tae menghadap komandannya untuk menanyakan kebebasan Jin Seok dari tugas militernya. Dia tidak tahu jika Jin Seok telah lebih dulu melarikan diri.
Jin Seok pun tiba di rumah dan disambut oleh Yongsin. Tak lama kemudian, anggota faksi anti-komunis menghampiri mereka untuk menangkap Yongsin yang diduga telah menjadi bagian komunis. Lihat itu, Jin Seok berusaha melakukan perlawanan, namun ia segera dipiting oleh salah satu anggota faksi anti-komunis. Kemudian Jin Seok dibawa ke ruang tahanan, sementara Yongsin dikumpulkan bersama warga Korea Selatan untuk dieksekusi. Dan saat itulah Jin Tae tiba di sana sambil menodongkan senjata ke arah pemimpin faksi anti-komunis. Berdapatan dengan itu pula, Jin Seok yang berhasil kabur muncul di tempat tersebut, sehingga terjadilah perkelahian yang menyebabkan Yongsin terkena tembakan. Tewasnya Yongsin membuat Jin Tae kehilangan semangat yang memudahkan para anti-komunis untuk mengamankannya. Lalu setelah itu ia serta Jin Seok dimasukkan ke dalam penjara. Dan selang beberapa saat kemudian Jin Tae menghadap komandan yang bertanggung jawab di tempat tersebut guna meminta pembebasan mereka. Akan tetapi pemimpin itu menolak permintaan Jin Tae. Namun tiba-tiba serangan pasukan Korea Utara menghantam markas mereka, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan Jin Tae untuk mengintimidasi komandan itu agar mau membebaskan para tawanan. Tapi sialnya, sang komandan tetap menolak dan justru perintahkan prajuritnya membakar penjara. Terbakarnya penjara tersebut tidak menyurutkan niat Jin Tae untuk menyelamatkan Jin Seok, namun karena gempuran Korea Utara membuat Jin Tae kesulitan mendekati tempat adiknya dikurung, sehingga lokasi itu hangus terbakar dan menyisakan puing-puing belaka. Di mana di antara puing itulah Jin Tae menemukan pulpen yang ia berikan kepada Jin Seok. Sontak saja hal ini menyulut amarah Jin Tae sehingga ia menghajar komandan yang menginstruksikan untuk membakar penjara itu. Ini kita diperlihatkan pada bulan Juli 1951, di mana ternyata Jin Seok yang dianggap tewas nyatanya masih hidup karena diselamatkan oleh pamannya. Lalu sang paman memberikan surat wasiat yang pernah ditulis Jin Tae, dan tak lama kemudian terdengar panggilan dari seorang perawat yang meminta Jin Seok untuk datang ke ruang penyuluhan. Dan setibanya di ruangan tersebut, Jin Seok disuguhkan dengan selembar kertas yang berisi foto Jin Tae menggunakan seragam prajurit Korea Utara. Itu artinya Jin Tae telah membelot terhadap negaranya, sehingga Jin Seok dicurigai ikut menjadi pembelot. Tapi dengan tegas Jin Seok membantah tuduhan itu dan mengatakan jika ia membenci Jin Tae. 공산주의가 뭔지도 모르는 사람입니다. 이진태가 원래 Namun di malam harinya Jin Seok membaca surat yang ditulis oleh Jin Tae, di mana dalam surat tersebut Jin Tae berjanji pada ibunya bahwa ia akan menjaga Jin Seok dan berjanji untuk pulang dalam keadaan selamat. Mengetahui Jin Tae begitu menyayanginya, akhirnya Jin Seok memutuskan untuk kembali ke medan tempur. Sementara di medan tempur, pasukan Korea Selatan sedang mengatur siasat untuk menyerang Korea Utara. Jin Seok yang baru tiba di sana langsung menghadap komandan pasukan dan memohon agar ia diizinkan bergabung, tapi ditolak oleh sang komandan. Bersama dengan itu pula, seluruh pasukan Korea Selatan mulai bersiap untuk melakukan pertempuran. 본부에서 직접 주실 거라 얘기 들었습니다. Melihat pasukan Korea Selatan mulai bersiap, akhirnya Jin Seok melarikan diri menuju pasukan Korea Utara dengan harapan bisa bertemu dengan saudaranya Jin Tae. Namun setibanya di sana, para prajurit Korea Utara tidak percaya jika Jin Seok adalah saudaranya Jin Tae. Bahkan Jin Tae sendiri mengaku tidak memiliki saudara saat dikonfirmasi melalui telepon karena ia yakin jika Jin Seok telah tewas. Maka Jin Seok pun digiring menuju penjara, namun tiba-tiba serangan pasukan Korea Selatan menggempur markas pasukan Korea Utara. Kesempatan ini digunakan Jin Seok untuk melarikan diri dan kembali mencari Jin Tae. Namun gempuran Korea Selatan yang ganas menyulitkan pergerakannya. Bahkan pasukan Korea Utara sendiri harus kocar-kacir menghadapi serangan Korea Selatan. Namun tak lama kemudian pasukan Korea Utara yang dibantu pasukan China menggempur pasukan Korea Selatan. Dan saat itulah Jin Seok melihat Jin Tae sehingga ia mendekat, namun mendapat perlawanan dari Jin Tae yang tidak mengenalinya.
Selagi keduanya berduel, pasukan Korea Selatan dan Korea Utara melakukan pertempuran jarak dekat sehingga salah satu prajurit Korea Selatan berhasil menusuk tubuh Jin Tae yang membuatnya hampir sekarat. Melihat Jin Tae terluka parah, Jin Seok pun mengingatkannya tentang keberadaan ibu mereka dan menceritakan lagi kejadian tewasnya Yong Shin sehingga hal ini menyadarkan Jin Tae dan kembali mengenali Jin Seok. Namun karena ganasnya pertempuran mengharuskan pertemuan mereka terjadi begitu singkat, di mana Jin Tae meminta Jin Seok untuk kabur dari medan tempur sementara dirinya akan menghalau prajurit Korea Utara. Mau tidak mau Jin Seok pun menuruti perkataan Jin Tae dan setelah Jin Seok pergi, Jin Tae meraih senjata mesin lalu membredel prajurit Korea Utara. Tapi naas bagi Jin Tae, ia terkena tembakan yang mengakhiri hidupnya. Puluhan tahun kemudian, kerangka Jin Tae pun ditemukan oleh para penggali situs perang seperti di awal film, di mana Jin Seok yang sudah tua hadir di sana. Ia langsung meminta maaf dan menyesal karena tidak membawa Jin Tae kabur bersamanya. Setelah itu, kita diperlihatkan pada Jin Seok muda yang kembali ke pelukan ibunya. Dengan penuh haru, sang ibu menyambut kedatangannya meskipun harus kehilangan salah satu putra tertuanya. Dan film pun berakhir.